menurut Mbah Yai ini soal-soal nasionalisme itu tidak hanya diajari tapi harus dimasukkan dalam pendidikan. Ya, pendidikan sejak dini. Guys, dengar enggak? Jadi tentang nasionalisme itu tidak hanya diajari tapi wajib dimasukkan dalam pendidikan sedini mungkin. ya sedini mungkin. Ada tuh beberapa kelompok yang suka beraksi dalam orasi mereka itu maunya Indonesia ini dijadikan negara Islam. Bagaimana menurut Mbak Yai? Tidak ada dalam Itu tidak ada kata Mbak Yai. Itu tidak ada dalam Islam. Kalau kita mau melihat negara mana yang paling mendekati prinsip yang diajarkan Nabi Muhammad, ya Indonesia ini yang paling dekat dengan ajaran Nabi Muhammad. Betul. Ya, jadi di Sidikiyah ada satu organisasi saya yang merangkul seluruh anak bangsa lintas agama untuk sama-sama berdiri menjaga NKRI. Namanya PCTAI, Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia. Assalamualaikum Mbak. Kayak mimpi ketemu Mbah ini. Nggak nyangka ya. Nggak nyangka kayak ketemu Mbah Yai. Ini nama lengkap Mbah siapa sih Pak? Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti. Mukhtar Mukti. Nggih. Guys, hari ini tanggal berapa ya? Kok saya lupa tanggal. 8. Tanggal 8 Agustus 2022. Ini kayak mimpi guys. Saya ketemu langsung dengan pengasuh pondok pesantren Sidikiyah Ploso Jombang, Mbah Kiai Haji Muhammad Mukhtar Mukti. Wow, saya agak kikuk. Beneran saya agak kikuk. Nggak nyangka bisa ketemu langsung sama Mbah Yai gitu. Oke guys, kita mau tanya Mbah Yai. Kemarin ada sedikit isu yang coba mengarah kepada radikalisme. Nah, kalau bicara radikalisme ini kan tentu saja bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI kan seperti itu. Nah, jadi kita mau tanya-tanya sama Mbah Yai. Ya, kemarin saya sudah investigasi langsung ke area pondok pesantren Sidikiyah. Saya sudah tunjukkan di situ bahwasanya di situ ada monumen-monumen nasionalis yang sangat identik dengan NKRI. Jadi menurut saya isu yang coba mengarah kepada radikalisme di pondok pesantren Sidikiyah itu merupakan hoax yang sangat, maaf kata, brengsek gitu ya. Itu hoax yang sangat brengsek menurut saya. Nah, sekarang saya mau tanya-tanya lagi nih sama Mbah Yai tentang bagaimana pandangan beliau tentang NKRI, tentang Bhinneka Tunggal Ika, tentang Pancasila. Ya, oke guys, biar kita pastikan langsung dari sumbernya sendiri. Oke. Mohon izin Mbah. Kemarin ada yang cerita katanya Sidikiyah itu radikal, ada benih-benih radikalisme. Katanya di Sidikiyah itu ada benih-benih radikalisme. Ada yang menuduh itu ya? Ada yang coba menggiring isu ke arah sana, begitu. Tapi kita sudah bantah. Saya termasuk salah satu yang bantah dengan mengambil meliput monumen-monumen nasionalisme di dalam area pondok pesantren Sidikiyah. Nah, saya mau tanya langsung bagaimana tanggapan Mbah sebagai pengasuh pondok pesantren Sidikiyah terkait isu itu.
sama sekali tidak ada radikalisme, tidak ada. Kan radikalisme itu kan yaitu pemaksaan akan mengganti. Radikalisme itu pemaksaan akan mengganti dasar negara, guys. Radikalisme itu pemaksaan akan mengganti dasar negara. Dengan pemaksaan. Lain Pancasila nggak cocok. Bahkan saya lihat di area pondok itu ada monumen Garuda Pancasila raksasa besar. Wow, gimana mau bilang radikal di situ banyak monumen-monumen nasional yang besar-besar begitu. Itu si Rudy Kamri yang sebesar itu mungkin di rumahnya nggak ada satu monumen pun, monumen nasionalis yang besar seperti itu. Ya, terus Mbak silakan Mbak. Selain itu tentang nasionalisme, tentang pelajaran saya dengar dari Mas Halim katanya dalam pelajaran itu tidak hanya belajar tentang agama tetapi juga ada pelajaran tertentu yang menanamkan benih-benih nasionalisme kepada para santri gitu ya Mbak. Boleh Mbak cerita-cerita sedikit tentang pelajarannya yang menyangkut NKRI? Saya kan sudah lama duduk di NKRI, bukan hari sampai puluhan tahun, dan semuanya itu baik. Ya, yang itu saya ambil ala katanya kalau ini dimasukkan menjadi pendidikan, bukan hanya pengajaran saja. Bukan hanya pengajaran saja, Pendidikan. tapi harus pendidikan Makanya saya masukkan kurikulum. dalam kurikulumnya. Jadi mestinya harus segini mungkin harus dimasukin. guys, jadi ini keterangan ini lebih dari A1 ya, kita bertemu langsung dengan sumbernya ya, bahwa menurut Mbah Yai ini soal-soal nasionalisme itu tidak hanya diajari tapi harus dimasukkan dalam pendidikan. Iya, pendidikan. Sejak dini. Guys, dengar enggak? Jadi tentang nasionalisme itu tidak hanya diajari tapi wajib dimasukkan dalam pendidikan sedini mungkin. Iya, sedini mungkin. Oke, saya mau tanya yang terakhir ya Mbak. Ya. Ada tuh beberapa kelompok yang suka beraksi dalam orasi mereka itu maunya Indonesia ini dijadikan negara Islam. Bagaimana menurut Mbak Yai? Tidak ada dalam tidak ada. Itu tidak ada kata Mbak Yai. Itu tidak ada dalam Islam. Jadi kelompok-kelompok yang berorasi ingin merubah negara ini jadi negara Islam itu mungkin hanya sebagai apa ya? Sebagai kendaraan politik saja ya, isu yang dijadikan kendaraan politik untuk mencapai agenda tertentu, kira-kira begitu ya Mbak Yai ya. Jadi sampai apa semuanya sampai itu ada. Jadi negara Islam itu tidak ada dalam Quran. Dalam Quran dan hadis. Guys, Mbah Yai, kata Mbah Yai, negara Islam itu nggak ada dalam Quran. Catat itu, ya, catat itu. Oke, satu lagi Mbah ya, satu lagi ya. Dan negara waktu zaman Nabi negara apa? Oh ya, negara waktu zaman Nabi itu negara apa Mbah? Waktu zaman Nabi kan ada tuh banyak orang bilang ini kan ajaran Nabi, ini kan ajaran Quran. Ya. Nah, yang Zaman mau saya Nabi. tanya zaman Nabi itu negara apa? Ya itu. Madinah. Madinah. Munawwarah. Negaranya Madinatul Munawwaroh, bukan negara Islam. Madinatul Munawwaroh. Jadi negara yang bercahaya. Negara yang bercahaya.
Munawaroh itu bercahaya. Waduh, ini kok saya jadi ingat Bung Karno, Sang Fajar. Julukannya Sang Fajar ya, Bung Karno. Guys, itu negara di zaman Nabi Muhammad itu negara Madinatul Munawaroh, negara yang bercahaya. Ini Mbah Yai ngomong kayak gini, saya jadi ingat sang proklamator tercinta ya, Presiden RI pertama Bung Karno, yang dijuluki Sang Fajar. Keren kan? Kayak ada nyambung begitu ya. Iya kan? Kayak mirip-mirip sekali dengan Indonesia kan. Kemarin ada siapa juga ya? Saya dengar pencerahan dari Kiai Haji siapa ya? Oh, bukan. Gus Kiai siapa itu yang kemarin ada nyanyi di itu, aduh saya lupa namanya. Dia bilang kalau kita mau lihat negara-negara yang sangat dekat dengan prinsip Nabi Muhammad, ya Indonesia ini. Ini yang paling dekat dengan prinsip yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Apa benar seperti itu, Mbak? Ada, saya lupa Gus siapa itu yang kemarin nyanyi di sana. Dia bilang kalau kita mau melihat negara mana yang paling mendekati prinsip yang diajarkan Nabi Muhammad, ya Indonesia ini yang paling dekat dengan ajaran Nabi Muhammad. Betul. Betul ya kan? Termasuk Pancasila ya? Iya, ya, oke. Nah, itu kan tadi pertanyaan Bapak, artinya saya punya masih satu. Saya punya masih satu. Ada satu hal yang menurut saya kejutan ya, kejutan. Karena dulu begini Mbak, saya itu pernah punya kerinduan. Saya pernah punya kerinduan, dan kerinduan ini saya tuang jadi satu surat. Saya kirim ke salah satu petinggi Banser NU. Tapi saya nggak tahu surat itu sampai atau enggak. Jadi saya juga nggak tahu. Intinya bahwa isi surat atau kerinduan saya itu supaya NU atau Banser itu membuat satu organisasi sayap yang merangkul seluruh anak bangsa lintas agama untuk sama-sama berdiri menjaga NKRI. Itu kerinduan saya. Nah, makanya ini merupakan satu kejutan buat saya ketika saya sampai ke Ploso, Jombang, ke lingkungan warga Sidikia. Ternyata sudah ada PCTAI. Wow, keren sekali. Nah, ini menarik guys. Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia. Itu ada di Sidikia guys ya. Jadi di Sidikia ada satu organisasi sayap yang namanya PCTAI, Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia. Keren kan? Nah, saya mau tanya Mbak tentang PCTAI ini ya. Itu sejak kapan Mbak berdirinya organisasi PCTAI? Sudah sejak 2010. Itu idenya dari mana Mbak? Ide mendirikan, konsep untuk mendirikan itu dari mana? Dari siapa? Siapa yang memprakarsai pendirian organisasi PCTAI? Mbah Yai sendiri, guys. Ini ide dari beliau sendiri. Keren kan? Nah, coba cari organisasi Islam. Ada tidak organisasi Islam yang ada organisasi sayapnya yang merangkul seluruh anak bangsa lintas agama? Ada nggak? Kalau ada coba kasih tahu sama saya. Itu saya rasa baru saya temukan di Sidikia, dan cabang-cabangnya sudah ada di seluruh Indonesia. Oke Mbak, terima kasih banyak. Guys, saya bangga sekali. Saya bangga sekali bisa ketemu langsung dengan Mbah Yai, pengasuh utama Pondok Pesantren Sidikia. Mbah, terima kasih banyak. Oh ya, terakhir harapan
paling tinggi atau harapan tertinggi dari Mbah Yai untuk anak-anak Indonesia, untuk seluruh anak Indonesia bagaimana? Cuma dari orang yang berjiwa besar. Berjiwa besar. Iya, berjiwa besar untuk Indonesia. Untuk Indonesia Raya, guys, seluruh anak bangsa Indonesia dengerin. Mbah Yai mengharapkan bahwa seluruh anak Indonesia harus berjiwa besar untuk apa? Untuk Indonesia Raya. Bukan untuk Indonesia saja, tapi untuk Indonesia Raya. Merdeka. Merdeka. Mbah, terima kasih banyak.